tentang meninggalnya penduduk Banyumas dengan KTP Desa Karangnangka, Kecamatan Kedung Banteng pada tanggal 17 kemarin dan dimakamkan dini hari tadi pagi. Pada awalnya kami semua juga bingung karena baru terdengar bahwa corona pada waktu itu baru-barunya ada corona di Indonesia. Gitu. Terjadilah keresahan warga. Nah, bagaimana kita menanggulangi supaya warga tidak resah di sisi lain agar penyakit ini tidak menjalar. Nah, kemudian kita berpikir di 2 hari kemudiannya di tanggal 19 Maretnya, kemudian kita bentuk namanya tim relawan agar supaya kita yang pertama adalah mengkondusif agar warga itu tidak resah. Yang kedua adalah bagaimana menanggulangi jangan sampai warga Karangnangka itu kena pandemi corona. Tim yang dibentuk oleh inisiatif pemerintah desa ini bekerja dengan menerapkan 3 hal menurut saya. Pertama, direktif, jadi jelas tupoksinya. Yang kedua, nilainya adalah kolaboratif. Kerja-kerja ini menggabungkan semua unsur yang ada di Desa Karangnangka, bahkan yang eksternal dari Desa Karangnangka, dan pada akhirnya menghasilkan hasil yang efektif menurut saya. Ukurannya apa? Paling tidak di Desa Karangnangka masyarakatnya tetap bisa menjalankan kehidupan kesehariannya dengan mulai menerapkan PHBS, perilaku hidup sehat, dan tidak ada hal-hal yang berakibat pada gejolak-gejolak sosial. Saya lihat Desa Karangnangka ini responnya lebih cepat dibanding desa yang lainnya, dan kebetulan dukungan dari masyarakatnya juga ada, jadi relawan bisa timbul karena memang masyarakat sendiri yang butuh, ingin saling menjaga di lingkungan itu gitu. Jadi bukan karena perintah gitu, tapi lebih kepada panggilan sosial gitu. Itu yang menarik. Jadi kesadaran masyarakatnya ada, jadi kemandirian masyarakatnya pun muncul di situ. Nah, pada saat itu kita di tanggal 17 Maret dapat musibah, tanggal 19 kita bikin tim relawan, pada saat itu juga kita sudah bikin slogan atau jargon, yaitu jaga tetangga, jaga keluarga. Jadi di awal kita memang sepakat untuk kerja berdasarkan data, sehingga efektivitasnya kita itu bisa diukur, keberhasilannya juga bisa diukur. Implementasi dari program-program yang didapat dari masukan data itu dijalankan oleh tim kita yang berada sangat dekat, yaitu Dawis. Dawis ini bisa bekerja lebih efektif, dia memiliki kedekatan wilayah dan dia memiliki kedekatan emosional karena yang dia lakukan pemantauan itu tetangganya. Nah, yang kedua, alasan memilih Dawis juga karena Dawis itu pegiatnya ibu-ibu dan isu kesehatan itu lebih pas disampaikan oleh ibu-ibu. Ya pendataan semua kesehatan kan yang mendata itu posyandu kayak gitu kesehatan. Makanya jadinya Dawis yang dipilih. Pendataan yang dilakukan itu dilakukan setiap hari melalui online, grup WA. Tetapi untuk merangsang aktivasi masyarakat itu kan butuh kedekatan emosional. Sehingga setiap 3 hari sekali para petugas kita juga tetap akan melakukan kunjungan. Peran dari kunjungan adalah melakukan edukasi, transfer knowledge. Apa yang harus kita lakukan ketika ada pandemi ini. Nah, kehadiran tim dalam bentuk Dawis ini yang dirasakan betul oleh masyarakat sebagai implementasi dari jaga tetangga. Tanggapan warga alhamdulillah setelah berjalan beberapa lama, mereka sepenuhnya menyadari bahaya dari virus corona ini, dan mereka pun mau melaksanakan himbauan dari kami sebagai petugas Dawis. Setelah ada tim relawan, jadi kita bekerja sama. Kalau yang ada keluhan baru menghubungi tenaga kesehatan, tetap nanti dari Dawis yang memantau perkembangannya gitu. Tim membuat sebuah sistem alur tentang bagaimana jika ada pendatang, alur tentang bagaimana penanganan ketika Anda sakit dan Anda memiliki riwayat bepergian.
Ini semua banyak sekali kita bikin beberapa alur-alur sederhana itu, yang tentu saja pendampingan dari puskesmas. Kemudian yang menarik lagi adalah mengelola informasi dan komunikasi. Ketika semua warga yang tinggal di Karangnangka itu sudah terekod kontaknya, karena itu ada dalam satu grup Dawis, lalu digedekan lagi dalam grup RT dan grup RW, maka itu menjadi benteng pertahanan bagi desa Karangnangka dari serangan hoak. Memenuhi standar desa yang siap siaga COVID, kita setelah melakukan koordinasi dengan pemerintah desa bisa menyediakan satu tempat untuk dibikin sebagai rumah karantina desa. Saya rasakan itu keikutsertaan peran masyarakat itu sendiri akan kepedulian COVID ini gitu. Jadi bukan hanya pandemi ini bukan hanya milik kita sebagai tenaga kesehatan, tapi milik masyarakat, bahwa masyarakat pun harus peduli akan adanya pandemi COVID ini, bahwa COVID ini ada, bukan diada-adakan. Gitu. Tapi Karangnangka menerapkan efektif dan efisien. Disebut efektif adalah tepat sasaran. Efisien adalah dana seminim mungkin tetapi semua tertanggulangi dengan baik. Buktinya apa? Anggaran bisa dikendalikan. Ya artinya kegiatan lain masih bisa berjalan. Inilah kerjasama yang sangat luar biasa, dukungan beliau dari pemangku kepentingan, dalam hal ini Pak Wabub, turun langsung pengen melihat bagaimana sih kegiatan Jago Tonggo. Alhamdulillah sangat-sangat mensupport kami. Ya. Kami dari kecamatan juga sangat-sangat berterima kasih dukungan beliau yang sangat luar biasa, yang insya Allah nanti bisa dijadikan role model tingkat Kabupaten Banyumas. Menda corona kue uang tak sunati maning ngasih